Shalom. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian online pada hari Minggu ini, 28 Maret 2021. Kebaktian online Minggu hari ini, Minggu 28 Maret 2021, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Aldovina Tamberongan SSI, organis oleh Saudara Ferdian Immanuel. Pemandu pujian oleh Ibu Vera Yosepin dan Ibu Diana. Operator multimedia online atau live oleh Bapak Lukas L. Tobing, Bapak Ferry Noron, Saudara Nando, dan Bapak Alexander Lekalete. Kebaktian kategorial secara daring atau online. 1. Kebaktian rumah tangga secara online pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI. Kebaktian KRT pada tanggal 31 Maret 2001 akan dirangkaikan dengan persiapan perjamuan kudus. Adapun untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Untuk kebaktian sekolah minggu secara online, KPA Sinode silakan ikuti sesuai tautan kelas masing-masing. Kebaktian Kopermat dilakukan secara online, Zoom meeting akan dilakukan pada hari Sabtu jam 19.00 WIB setiap minggu kedua dan keempat. Untuk link akan diinformasikan melalui WA Group. Warta kegiatan. Pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online atau video call, Zoom, dan lain-lain kepada anggota jemaat pada hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling, pastoral, atau pelayanan lainnya dapat menghubungi Majelis Jemaat Wilayah atau Pendeta Jemaat. Diakonia Prelek. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk Diakonia Prelek dapat disampaikan melalui pengurus wilayah, majelis koordinator wilayah, atau melalui bendahara jemaat. Renungan Sahabat. Telah terbit Renungan Sahabat edisi Maret sampai dengan April 2021. Adapun biaya pengganti ongkos cetak sebesar 15.000 per buku. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. Kelas katekesasi reguler. Bagi para peserta kelas katekesasi reguler, untuk proses belajar mengajar akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB melalui link Zoom yang akan disampaikan melalui WA Group kelas katekesasi reguler. Adapun pengajar katekesasi untuk hari Minggu 28 Maret 2021 adalah Ibu Veronica Hematang SSI. Buku Tata Gereja dan PPTG 2020. Telah terbit buku Tata Gereja dan PPTG GKP tahun 2020. Bagi anggota jemaat yang ingin memilikinya, dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah dengan mengganti ongkos cetak sebesar Rp20.000. Alat-alat multimedia. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, sehingga kebaktian masih bersifat online, dan ataupun bila ada kebaktian onsite, masih akan adanya pembatasan sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Maka Majelis Jemaat menilai perlu adanya sarana dan prasarana kebaktian online dan live streaming yang harus disediakan gereja.
Penerimaan siswa baru KB Tunas Pasundan. KB Tunas Pasundan membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai bulan Februari 2021 bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pendaftaran dan formulir serta persyaratan dapat langsung datang ke KB Tunas Pasundan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 sampai 12.00 WIB atau melalui kontak WA 085711544. Keuangan via transfer. Sehubungan Bendahara II dalam kondisi sakit, maka diinformasikan kepada jemaat yang memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon menginformasikan bukti transfer ke Penatua Salma Tibin dan Penatua Lukas FL Tobing melalui WhatsApp. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka memperingati dan menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus, maka akan dilaksanakan kebaktian Jumat Agung dan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus secara live streaming pada hari Jumat 2 April 2021. Untuk itu, bagi anggota Sidih Jemaat yang akan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus dapat mendaftarkan diri melalui majelis koordinator wilayah masing-masing atau melalui kantor gereja sekretariat untuk pendistribusian anggur dan hostinya. Pernikahan. Diwartakan untuk yang kedua kalinya akan dilaksanakan pernikahan pencatatan sipil dan pemberkatan nikah atas diri Bapak M. Yasin, putra dari Bapak H. Damar almarhum, dan Ibu Sema dengan Ibu Mary Selvian Ningsih, putri dari keluarga Bapak Muhairi almarhum, dan Ibu Yusiana Baidan pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 11.00 WIB di GKP Jemaat Jatiranggon. Mohon dukungan doa dari jemaat. Rangkaian kegiatan Prapaskah dan Paskah 2021. Dalam rangka memperingati menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan kebaktian, yaitu 1. Persiapan Perjamuan Kudus pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB via Zoom online. Kedua, kebaktian Kamis Putih pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 19.00 live streaming atau onsite terbatas. Ketiga, kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 9.00 WIB, live streaming atau onsite terbatas. Yang keempat, kebaktian Sabtu Sunyi pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 19.00 WIB secara online. Yang kelima, kebaktian Paskah pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 5.00 WIB secara live streaming atau onsite terbatas. Untuk link Zoom akan diinformasikan melalui WA Group masing-masing wilayah dan untuk online atau live streaming melalui kanal YouTube GKP Jatiranggon. Pengurus BP Klasis Wilayah Bekasi periode 2021-2023. Telah tersusun pengurus BP Klasis Wilayah Bekasi untuk periode 2021-2023. Adapun susunan pengurus adalah sebagai berikut. Ketua, Pendeta William Alexander Hendarmin dari GKP Jemaat Kampung Sawah. Wakil Ketua, Pendeta Brahma Duta Dewa, GKP Jemaat Bekasi. Sekretaris 1,
Penatua Stephen Pratama, GKP Jemaat Seroja. Sekretaris 2, Penatua Janter Manulang, GKP Jemaat Jati Asih. Bendahara 1, Penatua Martin Hendrawan, GKP Jemaat Bekasi. Bendahara 2, Penatua Restiana Sidabutar, GKP Jemaat Cikarang. Koordinator KPA, Penatua Agustina Sabajan, GKP Jemaat Jatiranggon. Koordinator KPR, Penatua Linggar Kristoferi, GKP Jemaat Cimuning. KPP, Penatua Reni Anggreni, GKP Jemaat Jatiranggon. Kompri, Penatua Mamai Kris Sayan, GKP Jemaat Kampung Sawah. Koordinator Lansia, Penatua Foneke Tarore, GKP Jemaat Pondok Melati. Koordinator Litbang, Penatua Weli Gurning, GKP Jemaat Seroja. Koordinator Komisi Diakonia dan Germas, Pendeta Debi Wardianti SSI, GKP Jemaat Jatiranggon. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Yunus Kainama atas donaturnya berupa 5 buah kursi panjang untuk mendukung pelayanan kebaktian di gereja. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu N. Kurniati Ngapon dan Ibu Anita Podaa atas dukungan berupa 2 pasang sepatu boot, 3 buah kacamata Google, 1 pasang kaos tangan karet, dan 1 face sheet medis untuk mendukung pelayanan kebersihan di lingkungan gereja. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk semua tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WA grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Bangkit berdiri, kita akan masuk pada panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti pada burung Raja Wali. Jemaat menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 162, Hosiana Putra Daud, bait yang pertama dan Hosiana Putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia. Ranting poros tertulang, engkau jalan baginya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami bersama Kau. Jemaat Tuhan, kita teguhkan ibadah ini. Kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini bertema menyambut Yesus dalam ketaatan. Dengan nas pembimbing dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari kita sambut nas pembimbing kali ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Dari segala
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam litani Prapaskah. Jika dosa menindas kami, jika benci menutup hati kami, jika rasa sakit mengunjungi hati kami, jika ketidakpedulian mendera kami, jika kematian memusnahkan kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita ambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dalam penyesalan, karena kami tidak hidup dalam kasih-Mu. Kami hendak mengaku, kami menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari-Mu dengan pertobatan dan penyesalan yang palsu. Kami hanya menyesali dari mulut kami saja, namun perilaku kami tidak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kabungahan nomor 178, Agung Sih Kurnia Allah, bait pertama dan keempat. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur. Mazmur 118 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita akan membacanya secara berbalasan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kita sambut pembacaan Mazmur kita dengan menyatakan pujian dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Allah yang penuh kasih, setia dan kekal, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan, kami rasakan, kami alami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, supaya kami dapat memahami dengan baik firman-Mu, terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Markus, pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-11. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Selamat hari Minggu, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, juga anak-anak semua. Saya berdoa kita semua selalu ada dalam keadaan sehat. Beberapa waktu yang lalu, Paus, pimpinan tertinggi umat Katolik, pernah berkunjung ke negara Irak. Kita tahu bahwa Irak adalah negara di Timur Tengah yang mayoritas warga masyarakatnya adalah Muslim. Ketika umat Katolik di sana menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Paus, tentu saja ada upaya yang dilakukan oleh umat Katolik di sana. Dalam tayangan yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa gedung gereja di Irak, tempat di mana Paus akan memasuki gedung gereja, dihias dengan bunga warna-warni yang sangat indah. Karena pasti kehadiran Paus di Irak memang ingin memberikan sebuah pesan yang baik, yaitu pesan perdamaian. Dari peristiwa itu, saya melihat bahwa betapa setiap orang akan terus berupaya mengupayakan yang baik ketika menyambut seseorang yang penting, seorang pembesar. Oleh karenanya, ketika Paus datang ke Irak yang akan memberikan pesan perdamaian, persiapan yang diupayakan oleh saudara kita di Irak benar-benar luar biasa. Jemaat Tuhan, bagi orang Yerusalem dalam konteks bacaan kita saat ini, Yesus tentu sosok yang penting. Ketika dia datang di kota Yerusalem menunggang keledai muda, sambutan dari orang-orang di sana benar-benar sangat meriah. Mereka menunjukkan sikap yang sangat antusias karena orang-orang terus berupaya mengelilingi Yesus. Mereka ada di depan, di belakang, dalam perjalanan Yesus hari itu. Dan mereka berseru dengan suara yang nyaring, Hosana yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Masyarakat Yerusalem menghamparkan pakaian mereka di jalan. Bahkan ada juga yang melambai-lambaikan ranting pohon, ranting yang hijau. Kalau kita membaca dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes, bahwa ranting pohon itu adalah daun palem. Seperti halnya yang juga kita lakukan pada Minggu Palmarum ini, gereja menyiapkan daun palem. Saudara, rupanya sambutan orang banyak itu karena yang mereka ketahui bahwa Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang menderita. Yesus sungguh
sudah mengupayakan hal-hal yang baik, menyembuhkan orang-orang dengan kasih-Nya. Yesus menunjukkan banyak mujizat di sana. Orang banyak di Yerusalem sayangnya belum sungguh-sungguh memahami bahwa misi Yesus ke tengah-tengah dunia ini bukan semata-mata hanya ingin menyembuhkan mereka yang sakit. Mujizatnya bukan hanya itu saja. Orang-orang pada saat itu belum tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah penyelamat umat manusia yang berdosa, dan memang Allah utus ke tengah-tengah dunia ini. Ketika orang-orang banyak pada saat itu berseru, Hosana, artinya selamatkanlah kami. Hosana di tempat yang maha tinggi, artinya ya Allah yang maha tinggi, selamatkanlah kami. Saudaraku, orang-orang di Yerusalem tentu saja merindukan kehadiran seorang penyelamat, karena mereka sedang hidup dalam ketertindasan karena penguasa dari Romawi. Oleh karenanya harapan mereka bahwa Yesus akan hadir menjadi penyelamat. Tetapi tentu saja mereka belum paham seutuhnya, sepenuhnya, bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus, kehadirannya untuk menyelamatkan, bukan semata-mata membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari keberdosaan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Kita yang sungguh percaya kepada Dia, kita yang sudah lama mengimani siapa Yesus Kristus bagi kita, kita yang sudah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bagaimanakah cara kita menyambut Dia? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyambut Tuhan Yesus? Sambutlah Tuhan Yesus dalam ketaatan. Tentu itu adalah sikap yang baik. Layaklah bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia, Juru Selamat kita. Oleh karenanya, sudahkah kita dalam hari-hari kehidupan kita sudah tampil menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada-Nya? Pada masa pandemi ini, apakah kita juga masih tetap taat dan setia dalam doa-doa kita yang tak berkeputusan kepada-Nya? Karena doa menjadi salah satu sarana bagi kita untuk boleh berkomunikasi dengan Dia, Tuhan kita. Namun tidak sedikit Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang percaya yang baru datang kepada Tuhan, yang baru berdoa kepada Tuhan pada saat dirinya ada dalam keadaan terpaksa kepepet. Padahal kalau kita sadari bahwa setiap waktu, setiap saat kita sangat membutuhkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak saja pada masa-masa sulit, masa-masa berat dalam kehidupan yang menerpa kita. Pada saat sukacita pun adalah baik bagi kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Namun sayang, tidak sedikit orang percaya yang juga melupakan kebaikan Tuhan, sehingga lupa untuk mengucap syukur kepada-Nya. Seolah-olah bahwa kehidupan ini ada dan terjadi karena kebetulan saja. Kita sering lupa bahwa kita hidup hingga saat ini semata-mata karena kasih dan kebaikan serta kesetiaan Tuhan. Bahkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Bahwa kita benar-benar begitu berharga di hadapan Dia. Bahwa kita benar-benar sungguh berarti di hadapan Dia. Oleh karenanya Allah di dalam Tuhan Yesus berkenan menyelamatkan kita. Oleh karenanya marilah kita menyambut Tuhan kita
di sepanjang perjalanan hidup kita dengan penuh ketaatan, kepatuhan kepada Dia. Dan kita percaya Allah senantiasa hadir dalam firman-Nya. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus, niscaya kita akan mengalami sukacita. Niscaya kita akan mengalami damai sejahtera. Oleh karenanya adalah baik bagi kita untuk senantiasa memilih sikap taat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya menuntun dan membimbing kita agar kita senantiasa boleh benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia dalam menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Baik, tak putus-putusnya kami datang kepadamu, karena hanya Engkau satu-satunya tumpuan hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan kami juga boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan hingga saat ini. Ketika kami masih tetap diperkenankan oleh Tuhan untuk berbakti kepadamu, walaupun di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami yang terkasih. Allah yang baik, saat ini kami juga mengingat akan segala keberadaan kami selaku anak-anak Tuhan di lingkup Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Kami hendak mensyukuri karena kasih sayang Tuhan juga benar-benar nyata atas saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka di sepanjang sepekan ini, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga akan senantiasa memberkati saudara kami ini. Masa depan mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Allah yang baik, kami juga ingin menyerahkan bagi mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Tuhan yang tahu apa yang dirasakan dialami oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan. Tuhan mau tolong, Tuhan mau berikan jalan keluar yang terbaik seturut maksud, kehendak dan rencana. Demikian juga bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan mau jamah dan sembuhkan. Kami ingin menyerahkan akan segala keberadaan Ibu Yong Yani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romla, Ibu Enci Sutarci, Oma Rusmiati Anirun, Oma Sulistiawati W, Bapak Rahmat Noron, Opa Jonathan Wairata, Ibu Yuanita Noron,
Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komala Sari, Oma Suhartini Kiding, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Bapak Simon Siswantio, Opa Lingga Anirun, Adik Ozora M, Oma Maria Pondaa, Bapak Romi Mohtar, Oma Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, Ibu Mary Ati, Ibu Justina Rustini. Kami serahkan mereka semua dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka semua, dan kami percaya sesuai maksud kehendak dan rencana-Mu, saatnya nanti saudara kami boleh sehat sembuh seperti sedia kala, sehingga boleh terus-menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap apa yang menjadi program-program kami di jemaat di tempat ini. Untuk rencana pernikahan atas diri Bapak M. Yasin dan Ibu Mary Selvianingsih, Tuhan juga berkenan memberkatinya, agar segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan lancar, karena tuntunan, pertolongan, dan berkat. Dalam mereka juga boleh senantiasa upayakan yang baik dalam rencana pernikahan mereka. Untuk ibadah pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 April yang akan datang boleh dilaksanakan dengan baik. Demikian juga untuk proses pencatatan sipil. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Demikian juga untuk rangkaian kegiatan pada masa raya Paskah tahun 2021 ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Sakramen perjamuan kudus, mulai dari persiapannya, dan juga kegiatan ibadah Paskah dan bagian-bagian di dalamnya yang akan kami laksanakan baik secara live streaming ataupun juga secara onsite terbatas. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap media yang diupayakan. Tuhan berkati komisi-komisi yang mengupayakan dan melakukan semuanya lewat persiapan yang ada, jaringan yang kami pergunakan, fasilitas-fasilitas yang ada. Berkati semuanya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan peribadahan di masa raya Paskah ini dengan baik, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Demikian juga ya Bapa, kami bersyukur bahwa rapat klasis GKP wilayah Bekasi boleh kami laksanakan di pekan yang lalu, dan kami boleh memilih pengurus-pengurus yang baru untuk periode pelayanan 2021-2023. Biarlah saudara kami yang boleh terpilih, boleh melayani Tuhan dengan baik di lingkup klasis. Bapa yang penuh kasih, untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di gereja Tuhan, Tuhan juga menolong, memampukan majelis jemaat di tempat ini, mulai dari pendeta jemaat segenap penatua yang ada di dalamnya. Tuhan berikan pertolongan dan kemampuan, sehingga mereka dapat secara terus-menerus melayani Tuhan. Ketika Engkau mempercayakan mereka untuk boleh mengelola gereja ini dengan segala keberadaannya, Tuhan memberkati. Bahkan dalam kehidupan serta pergumulan yang mereka alami, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan juga menopang senantiasa, agar apapun yang menjadi program-program kami boleh terlaksana dengan baik oleh karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Bagi komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, pengawas perbendaharaan jemaat, Tuhan juga sertai dan berkati. Bahkan kami semua segenap warga jemaat gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Ranggon. Allah yang baik, pekan yang baru sudah menjadi bagian kami. Kami tetap mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan pada Minggu Palmarum yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami naikkan semuanya.
Dan saat ini juga kami hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita menyerahkan persembahan kita akan iringi dengan menyanyi dari Kidung Kabungahan nomor 14. Nun panuyun nudi manggung hatur syukur sewu nuhun. Nun panuyun nudi manggung hatur syukur sewu nuhun. Berkabang raksa pitulung kasuhun, berkabang raksa pitulung kasuhun, laksa laksa sekuria lebeti lelekeun tan kawilan. Nun panuyun maha agung, ageng welasing pangeran. Nun panuyun maha agung, ageng welasing pangeran. Kumasim abdi sumajami ujung, kumasim abdi sumajami ujung, laksa laksa sikunia lebeti lelekeun tan kawilan. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebaktian ini mampukan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami ingin memberikan persembahan kami melalui gerejamu, dalam memelihara gerejamu dan mewartakan kasih-Mu. Melalui persembahan kami, namamu tetap dimuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang Allah kasihi, kita sudah bersama-sama dituntun oleh terang firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir di sepanjang kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita sambut Dia dengan ketaatan. Lewat sikap dan perilaku yang senantiasa boleh memuliakan namanya. Sehingga dalam proses menyambut Dia, sungguh kita juga boleh menebarkan kasih dan sukacita bagi sesama kita.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Kebaktian selesai. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin